Halo, assalamualaikum semuanya. Bertemu kembali dengan mata pelajaran IPS kelas 9 semester 1, dan yang akan kita pelajari untuk sekarang adalah tentang dinamika penduduk benua Australia dan pengaruh perubahan interaksi antar ruang antar negara di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Materi pembelajaran tentang persebaran penduduk benua Australia, kemudian tentang data penduduk benua Australia, komposisi penduduk Australia, pertumbuhan dan kualitas penduduk, ras, bahasa, dan budaya, pengaruh interaksi antar ruang di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, pengaruh interaksi antar ruang di bidang politik dan pendidikan. Pada tahun 2005, jumlah penduduk mencapai 20.400.000 jiwa. Pada tahun 2015, penduduk Australia sudah mencapai 23.900.000 jiwa. Dan pada tahun 2020, penduduk Australia sudah mencapai 25.499.884 jiwa. Nah, jumlah penduduk Australia memang sangat sedikit dibanding dengan benua lainnya. Penambahan jumlah penduduk Australia terjadi karena adanya kelahiran mencapai 13 kelahiran per 1.000 penduduk. Angka kematiannya adalah 7 kematian per 1.000 penduduk. Benua Australia merupakan negara tujuan para migran dari berbagai negara, sehingga migrasi neto mencapai angka sekitar 8. Benua Australia merupakan negara atau benua yang luas, tetapi sangat sedikit daerah yang cocok untuk dihuni. Di Australia, daerah yang cocok untuk dihuni yaitu di dekat pantai karena iklim dan cuaca hujan yang mendukung. Sehingga kebanyakan orang Australia, yakni lebih dari 85%, tinggal di kota yang kecil ataupun besar. Kota tersebut berada di tepi pantai. Angka kehidupan di negara atau benua Australia sangat tinggi dilihat dari indikator harapan hidup menunjukkan usia 85 tahun. Australia memiliki kondisi kesehatan yang sangat baik. Pendapatan penduduk Australia sangatlah tinggi, yaitu berkisar antara 42.880 dolar. Sebagian penduduk dari Australia adalah bangsa kulit putih atau ras Kaukasoid, ras Asia, dan aborigin. Bangsa kulit putih atau ras Kaukasoid sebesar 92%, ras Asia sekitar 7%, dan ras aborigin sekitar 1%. Budaya Australia terdiri dari budaya suku asli, yaitu suku aborigin.
budaya penduduk Selat Torres, budaya suku pendatang. Ini adalah budaya suku dari pendatang, seperti adanya akulturasi dari budaya Cina, dan ini adalah contoh peninggalan budaya di Australia yang berasal dari Cina. Bahasa nasional Australia adalah bahasa Inggris. Semua penduduk Australia didorong untuk bisa berbahasa Inggris. Agama yang dianut oleh bangsa Australia yaitu agama Kristen Protestan sekitar 61%, agama Buddha sekitar 2,5%, agama Hindu sekitar 1,3%, dan agama Islam sekitar 2,2%. Besarnya penduduk yang beragama Kristen tidak lepas dari negara Australia yang berasal dari Inggris dan bangsa Eropa lainnya. Jarak jauh kini tidak lagi menjadi hambatan dalam melakukan interaksi terkait dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta transportasi. Pengaruh interaksi ke ruangan bisa terjadi antar negara dan antar benua. Pengaruh antar negara dapat berupa pengaruh di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Contoh pengaruh interaksi ke ruangan antar negara di bidang ekonomi yaitu kebutuhan akan barang dan jasa yang tidak mampu diproduksi oleh suatu negara. Keuntungan dari negara yang memasok adalah barang jasa yang dipasoknya. Nah, bagi negara yang dipasok kebutuhannya, keuntungan yang diperoleh dari barang dan jasa yang diperolehnya. Contoh pengaruh interaksi antar ruang, antar negara terhadap kehidupan sosial, yaitu adanya wisatawan asing yang berkunjung ke suatu negara sehingga terjadi interaksi dan saling berkomunikasi dan bertukar budaya. Interaksi antar ruang dari budaya yang berbeda dengan kemajuan teknologi komunikasi yang sangat mendukung akan cepat mempengaruhi pertukaran budaya antar negara dan benua. Contoh, cara berpakaian seorang model atau artis akan ditiru oleh masyarakat negara lain. Peristiwa politik di suatu negara dapat mempengaruhi kebijakan politik negara lain. Contoh, pertikaian yang terjadi di beberapa negara akan mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam melakukan hubungan antar negara yang terlibat dalam konflik. Salah satu kerjasama hubungan antar negara adalah dalam bidang pendidikan. Banyak negara berkembang mengirim para pelajar dan mahasiswanya ke negara-negara maju yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di negaranya. Nah,
Oke, mencintai tanah air seperti kita mencintai diri sendiri. Lalu budayakan disiplin, agamis, santun, budaya bersih, toleransi, dan banyak hal positif yang harus kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.